Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran, angka baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Iya, Pak. Ketua kelas silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Baik, sebelum mulai pembelajaran adalah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk mengawali pembelajaran kita biar lebih semangat lagi, mari kita melakukan SPG terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Kita tepuk semangat dulu ya. Biar semangat belajarnya. Yuk semuanya. Tepuk semangat. Oke, ya akhirnya kalian sudah pada semangat belajar. Jadi jika kalian sudah senang belajar, berarti kalian siap juga untuk mendengarkan penjelasan dari Bapak nantinya. Gimana anak-anak, sudah siap? Siap. Siap. Baik anak-anak, bisa perhatikan dulu di PPT PowerPoint ini. Dalam tampilan PowerPoint ini, Bapak menampilkan ada yang namanya data. Pada saat kalian ulangan, pasti kalian mendapatkan nilai kan? Nilai-nilai itu dikelompokkan, misal nih ada datanya ada 70, 80, 90 dan juga 100. Itu kan. Baik anak-anak, berhubung materi kita kali ini tentang pengumpulan data, di sini Bapak mau nanya terlebih dahulu pada kalian. Ada berapa sih jumlah siswa di kelas ini? 20, Pak. 20. Wah, banyak sekali ya. Berapa sih jumlah laki-laki dan perempuannya? 12 perempuan, 8 laki-laki. Oh, ada 12 perempuan dan juga 8 laki-laki. Bapak mau nanya lagi nih, misalkan di 20 orang ini memiliki minuman favorit ataupun makanan favorit, bagaimana sih cara kalian menentukan makanan terbanyak itu apa, minuman terbanyak itu apa? Kalian tahu caranya gimana? Biasa ditulis, Pak, di buku. Biasa ditulis di buku. Lalu ada lagi caranya gimana? Wawancara. Wawancara, ya bisa juga dengan wawancara. Baik, nanti kita akan mempelajari tentang itu ya, agar kalian bisa memahami bagaimana cara untuk mengumpulkan data. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, Bapak mau menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu ada peserta didik mampu mengumpulkan data sederhana dari lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, peserta didik mampu mengelompokkan dan menyajikan data sederhana. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk tabel sederhana secara sistematis. Lalu yang keempat, peserta didik mampu menarik kesimpulan sederhana berdasarkan tabel yang dibuat. Dan yang kelima, peserta didik mampu bekerja sama dan menjalankan peran masing-masing secara tanggung jawab. Begitu anak-anak tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi ini, Ibu mau nanya dulu nih, apa itu data? Kalian tahu apa itu data? Kalau dari itu ya, data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu kegiatan
Nah, di sini Ibu ada contoh masalah yang dapat sama-sama kita selesaikan. Bisa baca sama-sama untuk masalahnya? Bisa. Bisa, Bu. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Ketua kelas ingin mengetahui makanan yang paling banyak disukai siswa, tetapi data yang dikumpulkan masih acak. Bagaimana cara menyusunnya agar mudah dipahami? Oke, bagaimana cara menyusun agar mudah dipahami? Ada yang tahu? Dengan cara apa? Dibentuk tabel, Bu. Bentuk tabel. Sebelum dibentuk tabel kita melakukan apa? Mengumpulkan data menggunakan cara Wawancara, Bu. wawancara. Oke. Nah, di sini Ibu ada contoh kartu data makanan favorit. Dan di sini Ibu ada kartu data berisi makanan favorit kalian. Ini ada nasi goreng, terus soto dan bakso. Nanti kalian tempel di sini berapa banyak sih yang menyukai bakso ataupun nasi goreng. Oke? Sebelum kita menggunakan media ini nantinya, Ibu mau membagi kalian ke beberapa kelompok dulu. Ibu mau kalian membentuk kelompok 5 kelompok ya. Satu kelompok isinya 3 sampai 4 orang saja. Nah, sudah dibagi kelompoknya? Nah, nanti ada yang berperan sebagai pembaca data, lalu penyusun tabel, pemeriksa data dan penyaji hasil. Oke? Oke, Bu. Oke, anak-anak, tadi kelompoknya udah dibagi belum? Sudah, Bu. Udah ya. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan nih langkah kegiatan kalian untuk mengerjakan LKM kalian. Nah, yang pertama, siapkan alat tulis kalian. Dengarkan penjelasan pendidik tentang cara pengerjaan LKM-nya. Jawab LKM-nya bersama teman sekelompok. Tanyakan kepada pendidik jika tidak ada yang dimengerti. Lalu presentasikan hasilnya ke depan nanti. Oke. Ibu mau kalian bagikan dulu LKPD-nya. Oke. Ini Yang mana ini? boleh nih ya. Oke. Nah, bisa juga tuh lihat dulu di situ. Nah, Ibu mau masing-masing kalian maju ke depan buat pilih nih. Di sini Ibu ada menyediakan ayam geprek, nasi goreng, bakso sama sate. Jadi anak-anak bakal pilih salah satu makanan kesukaan anak-anak, lalu tempelkan di warung makanan kesukaan kalian di depan. Nah, baris pertama anak-anak yang suka bakso, baris kedua anak-anak yang suka nasi goreng, baris ketiga anak-anak yang suka soto, baris keempat anak-anak yang suka sate. Ini nanti di apa? Kalian urutkan saja. Nah, Ibu mau satu-satu maju. Boleh pilih 2. Sudah nih. Belanja dulu kita. Oke. Yo, Mas Koro suka yang mana? Sate, bakso, Bu. Bakso sama apa? Bakso sama sate. Boleh. Ini tadi bakso di sini, sate di yang ketiga. So, sate ini Sate ya. di sini, iya. Oke. Oke, yang lain. Gepreknya satu aja. Boleh, ya geprek di sini, sampingnya nasi goreng. Oke, yang lain. Ada satu lagi. Oke, simak ternyata suka bakso sama yang geprek. Oke. Nah, boleh terakhir Ibu nggak lihat tapi Nah, belum maju ternyata. Boleh, yang mana? Ini suka apa? Suka sate? Bakso boleh. Bakso, sate iya. Oke, nah di sini udah ada nih makanan kesukaan anak-anak kelas 4. Jadi bisa kalian lihat dari data ini makanan apa yang paling banyak disukai anak-anak, terus makanan apa yang paling sedikit disukai anak-anak. Nah, coba kalian lihat pada LKM kalian. Di situ ada diminta untuk membuat apa-apa aja kegiatannya. Ada disuruh membuat tulis, lalu totalnya berapa, dan disuruh buat diagram batangnya. Jadi anak-anak mau mengisinya sesuaikan dengan data yang ada di
kelompok 1 dulu buat maju presentasi. Ya, Tina boleh kelompok 1. Oke, baik. Di sini kelompok saya akan akan membacakan hasil pengumpulan data dari makanan kesukaan yang ada di kelas kami. Nah, di sini ada Bakso. bakso yang menyukainya ada 3 orang. Yang kedua ada ayam geprek yang menyukainya ada 2 orang. Terus di sini ada sate ada 2 orang dan yang terakhir ada nasi goreng 1 orang. Yang mana yang paling sedikit yang disukai? Yang paling sedikit di sini ada nasi goreng Yang paling- cuma 1. Yang paling banyak. Yang paling banyak di sini ada bakso. Jumlahnya ada 3. Kenapa bakso yang paling banyak disukai? Karena Karena dia yang paling banyak. karena dia ada Ada 3 tiga. orang yang suka. Oke, boleh punya tabelnya? Buat tunjukkan temannya tabelnya di mana? Oh, ada tabelnya ya. Ya, di sini ada tabelnya. Oke, ini tabel diagramnya. Bisa juga masukkan ke dalam tabel yang seperti biasa diagramnya. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Nah, kelompok 2 ada tanggapannya? Kelompok 2 ada tanggapan? Kita masuk. Oke, nah tadi pada pekerjaan KM kalian udah bisa semua kan ya? Bisa. Oke, nah kalau kalian udah bisa, ibu mau nanya lagi nih. Kategori apa yang paling banyak disukai tadi? Bakso. Kategori yang paling sedikit? Nasi goreng. Yang setara? Ada nggak? geprek dan sate. Oke, nah berarti ibu mengharapkan kalian udah bisa deh ya untuk menyajikan data dalam bentuk tabel. Sekarang ibu mau tanya, apa kesulitan yang kalian alami saat kalian bekerja kelompok tadi? Ada nggak kesulitannya? Sudah, Bu. Terus ibu mau tanya lagi, apa manfaat tabel dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu? Jadi kamu udah memahami Agar data, mudah Bu. Bu melihat datanya. Biar datanya akurat. Iya. Sudah baik, semua jawaban kalian sudah baik. Sekarang kita tepuk tangan dulu. Terima kasih untuk bekerja sama hari ini. Ibu ada beberapa soal pilihan ganda untuk menilai seberapa pemahaman kalian tentang pelajaran kita hari ini. Tolong kalian baca dengan teliti, lalu kalian kerjakan dengan benar-benar. Nanti kalau sudah selesai, silakan kumpulkan lagi ke ibu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Oke. Anak-anak, karena jam pelajaran kita sudah selesai, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian bisa mempelajari lagi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Baiklah, sebelum menutup pelajaran kita, ibu minta ketua kelas memimpin doanya dulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya baiklah, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.